diridhoi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW semakin bertambah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa kulla ilayhi wa ma'amal layali wa kulla Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuna ilayhi wa ma'amal layali wa tula Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Babu sholatu alal hasir, bab tentang sholat di apa namanya, hasir, tikar. Wa shalla Jabir wa Abu Sa'id fi, ini nanti menjawab fi safinah qaiman, wa qala al-Hasan qaiman ma lam tasyuqu ala ashabika taduru ma'aha wa illa faqaidan. Bahkan sahabat itu ada yang sholat di perahu di tahun sekitar 2005 kalau tidak salah. Itu ada orang namanya mengaku kiai, mantan kiai NU. Dia ini beristihad kayak dia ini apa, manhajnya salaf. Dia ini salafi, ngaku Wahabi. Dia tidak apa-apa saya diakui Wahabi, yang penting saya sesuai Al-Quran Sunnah. Katanya beliku, klaimernya begitu. Padahal kamuflase. Terus hasil ijtihadnya apa? Karena dia bukan mujtahid mutlak, dia memaksakan diri untuk berijtihad. Walhasil musolanya itu dihancurin. Kemudian tembok-temboknya dihancurin, alatannya bid'ah. Alasnya apa? Bid'ah. Jadi dia sesuai Nabi, sholatnya di atas tanah, bahkan sampai sandalnya ini tidak dilepas, karena Nabi melakukan demikian. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan usaha. Iya memang betul, tetapi jangan ijtihad sendiri. Kan madhab sudah selesai. Ijtihad boleh, tetapi harus lihat-lihat dong, bahwa Nabi ternyata kita tahu sendiri hadisnya banyak. Betul apa enggak? Nabi kemarin sholat di mana? Di atas batu juga boleh. Ada di mimbar, Nabi di ranjang. Coba kalau sekarang ada enggak kalian pernah lihat orang sholat di atas mimbar? Nah, ini sholat di atas karpet. Apalagi sholat di atas istrinya, ini yang nggak boleh. Nah, sholat di atas apa? Istrinya yang lagi tidur. Hadatsana Abdullah qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaikah. Anas bin Malik punya nenek namanya siapa? Mulaikah. Namanya siapa? Mulaikah. Sesuatu yang berwazan fu'ailatun itu maknanya tasghir. Hasan jadi Husain. Berarti Hasan itu kakaknya, Husain siapa? Adiknya. Kemungkinan Mbah Mulaikah ini punya kakak namanya Malikah, sehingga adiknya disebut Mulaikah. Jadi wazannya fu'ailatun. Da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin suna'atsu lah fa'akala minhu.
Summa qal kumu fali usalli lakum qala an-nas faqumtu ila hasirin lana qad istawadda min tuli ma lubis fanadhahtuhu bima'in faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu wal yatima wara'ah wal ajuzu min wara'ina fa shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini summa sarafa. Kemudian nenek Mulaikah ini mengundang Rasulullah untuk makan-makan. Kemudian Rasulullah makan bersama karena undangan nenek tersebut. Bayangkan ini undangannya orang kaya atau orang miskin kira-kira. Nah, lihat dulu dong. Kemudian beliau makan. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan kumu falusallilakum, ayo kamu sholat semua bersamaku. Kemudian Anas berdiri, sahabat Anas, dan menyiapkan hasir. Ini menandakan bahwa Nabi tidak sholat di atas apa? Tanah. Berarti di atas apa? Tikar. Nah ini loh. Jadi tidak riwayat Nabi itu banyak. Jangan cuman satu terus dikunci, kemudian ada orang istihad lagi menemukan hadis, kemudian kita menentangnya. Maka sering saya sampaikan, orang cerdas itu orang yang toleran. Sedangkan orang yang bodoh itu gampang menyalahkan, tidak toleran. Ini kuat berdiri kok sholatnya duduk dan sebagainya. Nah, karena dia nggak paham, gampang menyalahkan. Kemudian setelah itu Nabi sholat di hasir lana qadis wadda min tuli ma lubis. Tikar tersebut itu hampir berwarna hitam saking seringnya digunakan, persis seperti sajadahe Ardi blon nak gosong pas batuk ini lah, tepat di jidatnya gosong. Bila kamu cium begini cek pingsan. Kalau tidak pingsan minimal nazak, sekarat, karena bau tahu. Jadi diginikan jidatnya ini pasti apa? Bau. Tikarnya Anas, sahabat Anas. Nah, berarti kamu lihat ini, saking sudah lamanya dipakai, kemudian dipercikan air. Fanadhahtuhu bima'in. Kemudian Rasulullah sholat, kemudian di belakang beliau ada yatim satu dan wasofaftu, dan aku berdiri Anas satu, terus ada anak yatim satu, wal ajuzu min wara'ina, dan ada orang perempuan yang satu di belakang lagi, yaitu nenek siapa? Mulaikah, neneknya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah. Kemudian setelah itu Rasulullah sholat 2 rakaat, kemudian summang sharaf, kemudian beliau pergi. Perhatikan, kok 2 rakaat, kira-kira sholat apa? Sholat apa? Belum tentu. Nek sholat wajib mesti Nabi di masjid biasanya. Gitu. Lagi sholat apa kira-kira? Wallahu a'lam. Yang jelas kita tidak ngerti iki sholat apa. Yang jelas Nabi pernah sholat. Nah, kemungkinan umpama ada ulama lagi berijtihad sholat sunnah boleh jamaah mergo hadis iki, karena hadisnya boleh-boleh saja. Karena ini nggak jelas. Sedangkan di Nabi itu sholatnya jangankan orang biasa, orang buta aja wajib jamaah selama dia dengar apa? Adzan. Zaman Nabi loh. Maka dari itu kita ini belum jelas ini sholat apa. Yang jelas sholatnya di rumah, dan Nabi itu jarang sholat di rumah kecuali sholat apa? Sunnah. Nah ini kok jamaah, kan begitu. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa sholat di atas tikar, karpet dan lain sebagainya hukumnya boleh dan tidak bid'ah, sebagaimana dugaan seseorang yang mengira masjid-masjid seluruh Indonesia bahkan dunia itu melakukan bid'ah karena pas sholatnya di keramik, dan zaman Nabi sholatnya langsung di atas tanah. Nah ini nyimpulkan sendiri tapi kurang tepat. Oleh sebab itu sampean sholat di karpet ini kira-kira sah betul?
sah. Jadi sholatnya sah. Sing penting perhatikan baik-baik, pas batuk, ketika batuk tangan tempoknya 7 anggota. Sujud itu gak nyentuh najis. Kepala nih, tangan 1, 2, dengkul 3, 4, hidung ke sunah. Hidung. Nah, dihitung 2 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini hidung. Ini gak nyentuh najis, gak apa-apa. Jadi sampean gelar sarungnya gak tembus. Tapi nu sampean mari nguyuh sarungnya mbok ngene mbok cecek terus uyuhmu mlebu irung. Sah napa, Pak? Sah napa tidak? Ya enggak sah. Oke, jadi sholat boleh saja dimanapun selama tempatnya, selama tidak di kamar mandi, kandang sapi. Ya, nanti Ardi Marianu males terus sholat di kandang sapi, terus ini tidak boleh. Kecuali sholat di hamparan yang sekiranya nggak nyentuh najis, maka sholatnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.